Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah ma'bad. Yang terhormat Rektor Universitas Temanggung Dr. Muhbai Haki MM, Wakil Rektor 1, 2, dan 3, dan yang berkesempatan hadir pada siang hari ini beliau Bapak Amitullah Ibda MBD, dan juga Bapak Adrian Gandhi MPD selaku pengisi materi pada kesempatan siang hari ini. Sholawat dan salam kita aturkan. Syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul ya, bermuajahah pada kesempatan siang hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya fitini wa dunya handal akhirah. Baik, mohon maaf tadi terkendala teknis. Semula mau pakai PC ternyata kameranya nggak bisa on, jadi terpaksa pakai HP. Oke, langsung saja. Pada kesempatan siang hari ini ada agenda khusus bagi teman-teman mahasiswa, sahabat-sahabat mahasiswa yang akan ataupun sudah melaksanakan proses ujian skripsi atau munakosah, yang tinggal menghitung hari untuk pelaksanaan wisuda. Nah ini sebelum nanti wisuda dilaksanakan itu ada treatment khusus, treatment pertama kali yang akan menjadi program untuk mahasiswa lulusan dari Universitas Temanggung, yaitu membuat artikel gitu. Nanti lebih jelasnya itu akan dijelaskan oleh Pak Ibda dan juga Pak Gandhi. Oke, langsung saja. Mungkin Pak Ibda sudah hadir di sini atau belum ini? Sudah ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, untuk agenda selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Ibda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Moga Pak Ibda. Tes. Dengar ya? Benar. Ya Pak, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Yang menghormati Rektor Universitas Temanggung, yang menghormati jajaran pimpinan dan sahabat-sahabat staf akademik kemahasiswaan serta sahabat-sahabat semua yang tinggal menunggu hari akan wisuda. Insya Allah tahun depan ya. Tadi saya menyimak ada Mas Nasar nyanyi mati lampu tadi. Mana Mas Nasar? Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini, siang ini kita bisa berkumpul melalui aplikasi yang sudah kita lakukan terbiasa dengan keadaan sehat walafiat. Tentunya ini menjadi pelatihan terakhir ya. Saya yakin ini pelatihan terakhir atau diskusi terakhir sebelum Anda sah menjadi sarjana atau wisudawan. Dua kalinya selawat serta salam marilah kita sanjungkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi bagian dari umatnya yang selalu mendapat petunjuk, rahmat, dan hidayah darinya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait informasi yang mungkin Anda tunggu-tunggu. Yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan wisuda. Ini memang kita menunggu pemilihan rektor dan sudah dilantik, dan kita menunggu semuanya definitif. Jadi status kami juga belum jelas seperti itu ya. Maka nanti insya Allah kalau kabar dari pimpinan awal Januari sudah ada pemilihan pejabat struktural, sehingga nanti
semuanya bisa berjalan sesuai tupoksinya seperti itu. Nah, adapun pelaksanaan wisuda, ini sudah dibentuk panitia, insya Allah nanti ada edaran pelaksanaannya dilaksanakan kalau tidak ada halangan tanggal 25 Januari 2022. Jadi tahun depan itu ya, santai, masih setahun, masih lama. Nanti kalau ada kewajiban mengubah skripsi menjadi artikel 1 tahun itu lama ya. Jadi saya kira ini tidak berat karena 1 tahun gitu loh. Jadi itu saya kira informasi sebentar ya, informasi yang saya kira sangat penting bagi sahabat-sahabat semua. Nah, selanjutnya berkaitan dengan syarat wisuda seperti yang sudah berlalu, memang tidak ada kewajiban ataupun syarat luaran dari penelitian mahasiswa, dan ini tahun ini sudah kita mulai cicil. Nanti tidak perlu bingung, tidak perlu ragu karena Anda sudah memiliki bekal skripsi seperti itu. Kalau di mahasiswa yang mendapat beasiswa itu malah harus meneliti dari awal, tidak punya bahan. Nah, Anda nanti tinggal mengubah dari dari skripsi itu menjadi 15 halaman lah maksimal, atau 17-18. Dari yang asalnya 150, asalnya 200 misalnya, menjadi 15 halaman. Jadi saya kira ini sangat mudah, nanti tinggal trik dan caranya bagaimana. Nanti kita akan belajar bersama seperti itu ya. Nah, berkaitan dengan progres atau program ke depan, memang kita harapkan di NISNU itu tugas akhir tidak hanya berupa skripsi ya, tapi ada skripsi dan non skripsi. Ini regulasinya tinggal diteken Pak Rektor. Intinya nanti bagi adik-adik Anda, saya tidak menceramai Anda ini ya, karena Anda sudah lulus seperti itu. Untuk adik-adik Anda nanti ada karya tulis itu sebagai syarat akhir, sebagai akhir mata kuliah. Ada tugas yang bernama skripsi dan non skripsi. Nah, non skripsi itu pilihannya adalah artikel ilmiah publikasi di jurnal terakreditasi Sinta 2 atau Sinta 3, dan atau karya inovasi yang berhak cipta seperti itu. Tapi itu berlaku untuk adik kelas Anda. Nah, harusnya memang ketika Anda mau daftar munakosa itu ada syarat artikel ilmiah hasil penelitian. Tapi karena ini kami lihat baru pertama kali, belum ada pembinaan pelatihan, dan juga skripsi Anda belum direvisi, sehingga nanti hasil artikel ilmiah, hasil skripsi Anda tidak maksimal. Kalau Anda nanti lanjut S2, saya yakin sebelum ujian tesis maupun di doktoral itu disertasi, semua hasil penelitian juga wajib terpublikasikan ya. Kalau di kampus-kampus negeri itu Sinta 2 rata-rata ya untuk tesis, bahkan ada yang Scopus tapi hanya untuk proceeding, tidak jurnal. Nah, artinya teman-teman nanti ketika lulus dari NISNU misalnya dan melanjutkan ke jenjang pasca sarjana itu tidak akan kaget ketika ada tugas dari dosen untuk menulis artikel ilmiah. Dan saya kira ini tidak semua perguruan tinggi menerapkan seperti ini. Dan saya yakin di zaman saya saja kenal artikel ilmiah baru pada saat di pasca sarjana. Nah, mungkin ini belum telat ya, karena sahabat-sahabat semua sudah lulus, tinggal nanti tekniknya bagaimana kita akan simak bersama-sama seperti itu. Jadi itu kira-kira informasi yang perlu kami sampaikan, dan nanti kalau ada Pak Gandhi ini nanti akan kita saling berbagi bersama. Nanti tekniknya kita sampaikan secara umum bagaimana apa itu artikel ilmiah, perbedaan dengan skripsi ya. Bagi yang kemarin sudah mengikuti di beasiswa, nanti materinya secara substansi hampir sama, cuman agak berbeda karena ini sudah memiliki bahan berupa penelitian. Dan saya kira ini akan menjadi bagian penting ketika Anda nanti menjadi mahasiswa pasca sarjana maupun yang kelak menjadi ASN. Itu ketika mau kenaikan pangkat sangat penting ya, dan banyak ASN tidak bisa naik pangkat ketika tidak bisa menulis best practice, penelitian tindakan kelas maupun artikel jurnal dan buku ilmiah.
Jadi saya kira ini tidak hanya bermanfaat sebagai syarat akhir wisuda, tapi kita menyiapkan kemampuan ini atau teknik ini dalam rangka menyiapkan Anda sebagai lulusan yang benar-benar memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif kalau bahasa saya. Nah, langsung saja kami akan menyampaikan beberapa hal ya berkaitan dengan bagaimana mengubah skripsi menjadi artikel ilmiah ya. Ini anggap saja kuliah terakhir ya sebelum Anda wisuda ya. Ini tidak bayar, gratis ya toh. Nah, skripsi ini saya kira menjadi bahan penting dalam tugas akhir ya. Saya tidak membahas itu ya karena sudah Anda ujikan. Intinya kita harus merubah mindset ya. Pertama, skripsi yang sudah direvisi menjadi modal penulisan artikel ilmiah di jurnal ilmiah ya. Dan gampang karena tinggal mengubah saja, tinggal nanti tekniknya bagaimana lah itu nanti kita akan lanjutkan di materi bawah ini. Nah, publikasi artikel hasil skripsi menjadi diseminasi hasil penelitian mahasiswa. Artinya Anda meneliti itu tidak hanya untuk syarat wisuda, tidak hanya syarat penilaian di transkrip, tapi benar-benar bisa dibaca banyak orang. Nah, saya yakin dari puluhan atau ratusan mahasiswa yang menulis skripsi, pasti ada yang baik dan bagus yang perlu didiseminasi melalui publikasi itu. Karena tidak semua penelitian mahasiswa skripsi itu buruk, itu enggak. Pasti ada yang bagus gitu loh, baik dari segi konten, temuan maupun impact ya, itu indikator baik seperti itu. Kemudian melahirkan rekognisi temuan mahasiswa dan promosi intelektual. Rekognisi itu pengakuan Anda itu layak menjadi sarjana dan layak disebut kaum intelektual ketika dibuktikan dengan karya ilmiah ya. Tidak hanya karya verbal omongan ya, tapi bagaimana artikel Anda itu kalau bisa malah dikutip, dirujuk banyak ilmuwan melalui indeksasi Google Scholar seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya wahana latihan sebelum studi lanjut di pasca sarjana. Saya yakin dari puluhan ini ada entah 30 atau bahkan 50% melanjutkan studi pasca sarjana. Karena hari ini real orang itu hobi sekolah kuliah ya. Teman-teman saya aja di pasca sarjana itu rata-rata yang ngambil S3 itu rata-rata guru SD. Nah, artinya guru SD saja sudah bergeliat untuk studi sampai doktoral. Nah, saya yakin tantangan ke depan bagi Anda tidak cukup hanya berhenti di sarjana seperti itu. Makanya ini kita siapkan jauh-jauh hari agar Anda tidak bahasanya apa ya, tidak awam-awam banget lah terkait dengan artikel ilmiah, apa itu OJS, apa itu Mendeley, apa itu Turnitin, nanti akan kita bahas. Kemudian mulai tahun ini ya, tahun ini bukan tahun besok, artikel ilmiah hasil skripsi menjadi syarat pendaftaran wisuda, bukan munakosa, karena hasil munakosa nanti ada revisi ya seperti itu. Jadi ini kita harus mengubah mindset melalui agenda hari ini. Nah, lalu artikel ilmiah itu apa? Bagaimana tekniknya? Di mana dipublikasikan? Bagaimana strategi mengubah skripsi menjadi artikel ilmiah? Nah, artikel ilmiah secara umum ini ya, karya tulis ilmiah itu memang genrenya secara umum Anda tahu paling ya hanya tugas akhir ya, makalah tugas akhir itu untuk D3, skripsi S1, tesis S2, disertasi itu S3. Nah, sedangkan artikel ilmiah ini sebenarnya adalah hasil penelitian yang dipublikasikan di publikasi ilmiah. Kalau skripsi kan tidak perlu dipublikasikan, kecuali nanti SIM kampus kita sudah menggunakan e-print, itu bisa kita download ribuan skripsi, tesis dan sebagainya ya. Nah, konsepnya berbeda dengan skripsi, tesis, disertasi karena artikel ilmiah itu menggunakan teknik academic writing ya istilahnya ya, penulisan ilmiah yang tentunya kaidahnya berbeda. Nah, tekniknya ada 3 seperti yang kami sampaikan kemarin itu. Mulai yang pertama adalah sebelum, saat dan setelah. Nah, kalau Anda ini nanti sebelumnya sudah ada pelatihan dan Anda tidak perlu, yang pertama ini tidak perlu ya mencari jurnal sasaran via open journal system, tidak perlu. Nanti kita siapkan template-nya, Anda tinggal mengubahnya ya. Dan nanti ini bisa memasukkan nama pembimbing 1-2 sebagai penulis 2-3. Anda tetap menjadi penulis pertama seperti itu karena itu hasil penelitian Anda. Dan inilah yang membedakan dengan di luar negeri, kenapa
pembimbing itu wajib dimasukkan karena sebagai orang yang melegitimasi secara keilmuan. Bahkan kalau di tingkat doktoral itu, philosophy of doctor ya, PhD doktoral di luar negeri itu, disertasi itu belum artikel ilmiah kalau tidak ada promotornya. Maka orang yang pembimbing S3 itu namanya promovendus. Orang yang dipromosikan namanya promovendus calon doktor, dan orang yang mempromosikan atau profesor itu namanya promotor, dan itu yang harus dilibatkan dalam penulisan ya. Sama seperti S1 lah saya kira. Nah, kemudian tipnya saya kira ini nanti tidak perlu Anda mencari jurnal sendiri, kita bantu melalui pembimbing ya. Nanti kita berikan template, Anda tinggal menyesuaikan dengan template. Dan minimal Anda membaca author guideline atau kaidah selingkung dari jurnal yang akan dituju. Tapi ini kita sudah tentukan kaidah selingkungnya menggunakan American Psychological Association atau APASTEL ya. Dan ini nanti kalau Anda mau cari sendiri ya cari yang tidak berbayar ya, yang gratis. Tapi yang paling penting Anda harus install aplikasi Mendeley di Microsoft Word. Nah, bagi Anda yang belum kenal Mendeley, ini harus kenal sejak dini. Nanti kalau Anda pasca sarjana kok Mendeley saja nggak tahu, ini memalukan alumni INISNU ya. Siapa dosennya lah, ini nanti yang jelek tidak Anda sendiri ya. Dosennya siapa ini? Wah, ini memalukan saya kan gitu loh. Nah, kemudian ini sudah. Nah, ini yang paling penting. Anda meskipun deskripsi itu sudah ada referensi, sudah ada buku, tapi nanti bisa diupdate. Artinya di pendahuluan misalnya itu tidak harus sesuai yang ada di skripsi, tapi bisa diupdate hasil-hasil penelitian yang terbaru. Misalnya Anda nanti publikasinya tahun 2022, otomatis semua referensi kalau bisa ya 2021. Kalau di skripsi Anda kebanyakan tahun terbit publikasi buku atau jurnalnya 2018-17 ke bawah, itu saya kira kurang update seperti itu. Maka Anda bisa mencari tambahan literatur melalui Google Cendekia, Google Scholar ya, melalui Sinta, isu.com, Akademia Edu, ResearchGate, Moraret, atau aplikasi yang kami sampaikan kemarin, Publish or Perish. Ini sangat membantu Anda dalam menambahkan literatur yang terbaru. Jadi jangan bingung mencari literatur, apalagi kalau Anda skripsinya masih blogspot, itu nanti akan ketahuan ya. Ngutip blogspot dimasukkan skripsi, kebetulan yang dikutip bukunya yang menguji, wah habis Anda tidak lulus nanti ya. Nah, maka ini perlu Anda catat, Anda install gratis ini yang Publish or Perish, nanti saya contohkan. Kemudian ini saya kira sudah ada di pendahuluan ya, bagaimana tingkat kesenjangan atau masalah ilmiah, academic problem yang Anda temukan di pendahuluan sehingga menjadi sebuah, di latar belakang menjadi sebuah rumusan masalah, identifikasi masalah ya. Dan ini nanti tinggal Anda elaborasi di dalam pendahuluan, sangat padat, tidak bertele-tele deskripsi. Nanti kira-kira hanya 15 halaman lah maksimal itu. Bahkan kalau Scopus itu ada yang hanya 4 halaman, 3 halaman. Itu saya juga pusing kalau nulis yang pendek-pendek kayak gitu ya. Nah, kemudian pola penulisan secara umum itu hanya polanya ini hampir di semuanya ya, tapi nanti ada teknis-teknis yang ditambahkan. Saya sebutnya dengan istilah improt ya. Improt itu I-nya introduction, M-nya method, RAD-nya adalah result and discussion. Introduction itu pendahuluan. M-nya metodologi dan hasil pembahasan atau hasil dan diskusi. Jadi ini sangat sederhana, berbeda dengan skripsi. Jadi sangat mudah karena hanya mengubah saja kan, karena Anda sudah punya bahan mentah seperti itu. Nah, ketika nanti Anda kok judulnya panjang, nah ini bisa diubah dengan gaya yang lebih pendek. Meskipun di pengabdian itu boleh panjang-panjang, tapi kalau sudah publikasi ya maksimal 15 kata lah. Ini saya contohkan punya Dwi Nur Laili kalau nggak salah kemarin ya, yang dengan saya itu. Ini hasil penelitian yang non skripsi. Kalau yang bawah ini tulisan saya di jurnal Ranah Kemdikbud Sinta 2 yang non skripsi, penelitian murni ya.
Nah, ini saya contohkan yang hasil penelitian kakak kelas Anda yang sudah menjadi artikel jurnal. Dan kebetulan karena ini meneliti tulisan atau buku saya paksa 3 orang ini untuk mengubah skripsinya menjadi artikel jurnal dan alhamdulillah sudah terbit. Meskipun belum di tingkat jurnal Sinta ya, tapi sudah menjadi celengan lah dalam konteks luaran mahasiswa atau alumni. Misalnya nilai-nilai pendidikan Islam dalam buku bla 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 karya. Nah, itu bisa Anda persempit atau perpendek. Kalau awalnya itu 7 gerbong misalnya, kalau itu merujuk pada sepur atau kapal api, kereta api, Anda ubah maksimal 15 kata kalau bisa. Misalnya judulnya baru judulnya baru. Berapa kata? Nah, itu diubah menjadi maksimal 15 kata lah. Ya, ini judul ya, nanti Anda kira-kira ada gambaran. Kemudian abstrak. Nah, abstrak ini jangan di copy paste dari abstrak yang sudah Anda tulis di skripsi. Tapi abstrak ini kira-kira berisi tentang, abstrak itu bukan abstrak yang tidak jelas ya. Abstrak itu sari, inti, gambaran utuh dari sebuah artikel ilmiah. Dan isinya, pertama secara umum ada tujuan penelitian, ada metode, ada hasil, dan ada simpulan. Jadi padat. Maksimal biasanya 200 sampai 250 kata, tidak perlu banyak-banyak. Nah, ditulis berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris secara umum. Nah, kalau Anda nulis bahasa Inggris, jangan manual di Google Translate. Ini yang membedakan ya. Seperti contoh kemarin saya contohkan itu kemarin di SD Negeri 2 Butuh ya. Itu kan tentang pandemi. Jadi inovasi pembelajaran masa pandemi di SD Negeri 2 Butuh. Nah, ketika ditranslate di bahasa Inggris, nanti di SD Negeri 2 Butuh menjadi need ya, karena butuh itu bukan nama desa yang dimaksud tapi butuh kebutuhan. Maka butuh di situ menjadi need ya. Nah, ini kan lucu kalau Anda translate manual di Google Terjemah atau Google Translate. Kemudian abstrak sudah, introduction atau pendahuluan. Nah, pendahuluan ini intinya ada kegelisahan akademik, latar belakang masalah, alasan-alasan, dan didukung penelitian atau artikel ilmiah yang relevan. Dan nanti ada persamaan dan perbedaan dari artikel-artikel penelitian itu dengan yang akan Anda tulis. Kalau sudah ditulis ya berarti Anda tinggal menuliskan di bawahnya perbedaannya apa, persamaannya apa. Jadi kalau di skripsi kan masuk di kajian pustaka kalau nggak salah ya, atau kajian penelitian yang relevan. Itu bisa dimasukkan di latar belakang masalah. Inilah yang membedakan artikel ilmiah dengan skripsi. Nah, latar belakang tidak perlu ditulis layaknya skripsi, diubah sesuai author guideline jurnal yang dituju. Dan nanti sudah kami siapkan template, tinggal disesuaikan aja. Perhatikan gap itu kesenjangan, dan novelty itu kebaruan. Kira-kira kalau nggak menemukan kebaruan ya minimal perbedaan, karakteristik, keunikan masalah saya itu apa sih? Nah, itu dimasukkan di introduction, pendahuluan ya. Nah, kemudian metode. Metode ini tidak perlu ditulis lengkap dan tidak perlu bertele-tele. Metode kualitatif adalah, saya kira tidak penting, langsung saja. Nanti saya contohkan ya. Dan tidak perlu ditulis rumusnya yang jelimet, wawancara adalah, kuesioner adalah, observasi adalah, tidak perlu. Cukup ditulis metodenya apa, terus cara kerjanya apa. Jadi usahakan metode ini sangat detail, implementatif, dan disesuaikan dengan author guideline yang sudah kita tentukan ya, atau pedoman penulisan. Jadi tidak perlu terlalu banyak definisi, karena kalau terlalu banyak definisi, artikel Anda nanti akan terkena yang namanya similarity atau plagiasi. Karena semua jurnal yang berplatform Open Journal System itu sudah menggunakan banyak aplikasi termasuk Turnitin dan Grammarly. Nanti akan dicek tingkat plagiasinya berapa banyak gitu ya. Maksimal kalau jurnal ilmiah ya 25. Kalau Anda sampai 50 lah sudah otomatis dideklan, Anda plagiat berarti. Nah, tahun depan kami juga akan menerapkan sebelum ujian mahasiswa wajib melakukan uji Turnitin skripsinya. Lah, Anda ini lumayan sudah lulus dulu lah.
Kalau nggak lulus segera Anda kena Turnitin di bawah 35% ya repot, harus melakukan parafrasa lagi ya. Jadi Anda lumayan ini sudah lulus dulu, selamat dari hisab Turnitin ya. Nah kemudian research and discussion ya, hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini harus menjawab rumusan masalah, disajikan sesuai rumusan masalah. Misalnya rumusan masalah ada 3, maka hasil pembahasannya ada 3 ya. Rumusan masalah tidak harus seperti deskripsi, artinya di sesi akhir pendahuluan itu dijelaskan kira-kira yang akan dikaji di dalam artikel itu apa. Tidak perlu berupa pertanyaan, berupa pernyataan pun boleh, dan tidak harus ditulis rumusan masalah dalam artikel ini seperti ini, tidak perlu seperti itu ya. Nanti ada contohnya ya. Oke, geser. Penutup. Ini ulasan yang menjawab masalah penelitian, bukan pengulangan hasil dan pembahasan. Ya, ini ingat-ingat. Pokoknya penutup atau simpulan itu bukan lagi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan pengadilan agama adalah, perceraian adalah, tidak seperti itu lagi, tapi menjawab masalah penelitian atau menjawab problematika dari rumusan masalah yang diangkat. Ini memang agak susah, tapi nanti saya contohkan ya. Nah, daftar pustaka ini saya kira lebih diupdate lebih baik, dan yang Anda tulis ini nanti harus memakai Mendeley, dan yang ada di daftar pustaka adalah yang Anda kutip. Jadi nanti Anda jangan copy paste daftar pustaka deskripsi, karena saya yakin tidak semuanya dipakai ya, karena akan disesuaikan dengan penyesuaian di jumlah kutipan yang dikutip di pendahuluan maupun di hasil pembahasan. Nah, ini kemarin sudah kami ajarkan bagaimana teknik menghindari similarity atau plagiasi. Kalau memakai Turnitin Grammarly itu berbayar, tapi Anda bisa melakukannya secara manual. Ngutip itu tidak satu paragraf utuh Anda copy paste PDF terus dikasih rujukan, itu tidak seperti itu, tapi ditulis kutipan tidak langsung, pemahaman Anda, karena nanti kalau di Turnitin akan 100% itu jumlahnya ya. Atau Anda bisa menggunakan aplikasi atau website Quillbot namanya, atau aplikasi lain. Pak Gadi kemarin juga mencontohkan beberapa aplikasi ya. Nah, kalau sudah siap tidak perlu disubmit ya, nanti disubmit ke syarat pendaftaran wisuda aja, nanti akan dikumpulkan Mas Haris biar diteruskan oleh Bapak Ibu pembimbing Anda sebagai penulis 2 dan 3. Bapak Ibu pembimbing 1 penulis penulis 2, pembimbing 2 berarti penulis 3, seperti itu. Nah, ini nanti ini nggak perlu karena tidak submit ya. Nah, ini Anda bisa mendownload ya aplikasi Mendeley di sini. Kalau Post Paper tidak perlu, Quillbot di quillbot.com, Turnitin tidak perlu. Jadi itu saya kira presentasi singkat dari apa yang sudah kami siapkan. Ini akan kami geser kepada template yang sudah kami siapkan ya. Template yang sudah kami siapkan seperti itu. Nah, judul ini cukup maksimal 15 kata, diketik dengan huruf kapital bla bla bla. Ini tinggal disesuaikan aja nanti ya. Nah, nama penulis pertama ini nanti tinggal diganti nama Anda. Terus instansinya seperti ini, tidak perlu diubah. Kalau in English ya Nahdlatul Ulama Islamic Institute of Temanggung. Nanti email Anda ini tinggal diganti. Penulis kedua berarti pembimbing pertama, emailnya apa. Penulis ketiga berarti pembimbing 2, emailnya apa. Seperti itu. Kemudian abstrak. Nah, ini abstrak itu 200 kata ya kalau di sini ya. Dan ini nanti tinggal dicek. Kita blok, contoh mengecek kata itu. Nah, ini 79 kata. Ya. Word-nya ini ya, kata ini. Caranya gitu. Dan nanti jangan lupa dikasih kata kunci. 3 sampai 5. Oke, pendahuluan tadi. Nah, cara pengutipan karena Anda masih menggunakan Chicago Manual of Style di author guideline-nya, nanti diubah ke American Psychological Association atau apa yang edisi 7. Ini kalau Anda sudah melakukan instalasi Mendeley di aplikasi Microsoft Word Anda.
Jadi nanti formatnya seperti ini, bukan footnote ya. Ingat sekali lagi ya, bukan footnote. Jangan manual. Eranya sudah aplikasi kok manual. Anda sudah pakai TikTok bisa, masa pakai Mendeley tidak bisa kan, memalukan Bayu Aditya ya. Nah ini baru harus bisa, nanti nggak bisa tak panggil kalau nggak bisa nanti ya. Nah halamannya seperti ini kalau dua penulis. Kalau satu penulis seperti ini. Ini diganti yang tanda tanya yang titik 2 bisa. Ini kan masih format in English ya. P itu page ya. Nah saya kira itu perlu. Kemudian saya foto ini. Kemudian metode ini mencakup jenis penelitian, waktu dan tempat, subjek penelitian, jenis data. Ditulis langsung tanpa harus penjelasan metode penelitian adalah, tidak perlu seperti itu. Langsung. Hasil pembahasan seperti ini contoh aja. Nah, ini yang kutipan ini yang kutip. Nanti seperti ini. Penyajian tabel seperti ini disesuaikan. Seperti ini ada tabel. Nah, kemudian penyajian gambar, tulis gambar 1, judulnya apa? Ini grafik. Seperti ini. Dan simpulan. Nah, ini contoh aja. Ucapan terima kasih jika ada. Kemudian daftar pustaka seperti ini. Kalau di aplikasi diklik seperti ini akan nampak. Dan ini ada tambahan informasi seperti ini ya, aplikasi Mendeley atau Zotero. Jadi itu cukup maksimal 15 halaman lah ya. Tidak perlu banyak-banyak dan Anda tinggal melakukan teknik pengubahan yang sederhana dengan diketik sendiri tanpa harus copy paste lagi, nanti disesuaikan. Dan harus memakai aplikasi Mendeley. Kalau nggak bisa Mendeley ya nanti bisa cari tutorial di YouTube, banyak sekali ya. Jangan hanya tutorial upload video TikTok ya, baru ya. Tapi harus menguasai ini. Kira-kira itu. Jadi itu saya kira deskripsi singkat contoh template. Ini mungkin saya tambahkan yang beberapa artikel ya yang sudah terbit. Ya, bagian dari beberapa artikel ilmiah mahasiswa yang sudah dari skripsi yang sudah menjadi artikel ilmiah. Ini contoh saja, nanti sebagai gambaran ya, tidak umum. Berarti kira-kira ada gambaran berkaitan dengan hasil penelitian yang sudah Anda lakukan dan Anda sidangkan dan sudah Anda pertahankan di depan penguji ya, seperti itu. Sebentar sambil saya buka ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan lewat chat atau lewat langsung open mic, tidak apa-apa. Nah ini contoh pertama miliknya Mbak Wiwi Nuridaya, ini sudah lulus. Judulnya dulu panjang ya, tapi kita ubah sederhana seperti ini. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam buku Stop Pacaran dan Nikah karya Remidul Ibda. Ini terbit sudah tahun 2020 kemarin ya. Nah ini nama, afiliasi, kemudian abstrak Indonesia, kemudian pendahuluan, pembahasan. Ini sesuai template ya, karena template jurnal itu berbeda-beda, tapi secara umum setelah pendahuluan itu metode. Nah ini hanya menjadi 16 halaman yang awalnya 100 sekian ya. Oke, saya close. Ini ada yang lain. Nah ini terbit Juni kemarin, miliknya Mbak Herning Sekar Pratiwi dengan pembimbing pertama Pak Baidowi, pembimbing 2 Pak Sigit. Konsep guru PA ideal dalam buku Guru Dilarang Mengajar karya Remidul Ibda. Ini contoh pengubahan dari hasil skripsi. Abstraknya menjadi seperti ini ya. Ada tujuan, terus kemudian jenis penelitian, ada metode. Mana metode sampai sini ya.
metode sampai sini. Sampai sinilah. Kemudian sisanya ini adalah hasil ya. Nah, kemudian ada abstrak, kata kunci. Kata kunci seperti ini. Ini kata kuncinya. Nah, kemudian pendahuluan, ini kira-kira pendahuluannya. Ini hanya 11 halaman, tidak perlu banyak-banyak ya. Setelah pendahuluan metode, nah metode hanya seperti ini ya, tidak perlu definisi-definisi jelimet-jelimet. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Sugiono, kualitatif deskriptif adalah tidak perlu seperti itu, langsung tekniknya saja. Seperti ini ya, metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, teknik penyajian data bla 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 seperti ini langsung. Tidak perlu bertele-tele karena ini artikel ilmiah bukan skripsi ya. Nah, hasil pembahasan ini menjawab rumusan masalah. Berarti di sini di pendahuluan ini harusnya ada rumusan masalah atau tujuan penelitian yang ada 3. Ini kira-kira ya. Nah, pertama sinopsisnya, kemudian konsep guru ideal, yang kedua ya, yang ketiga berkaitan dengan guru menurut undang-undang guru dan dosen, yang keempat ini relevansi, terus penutup seperti ini, terus daftar pustaka. Jadi itu, ini yang kedua, yang ketiga konsep pendidikan kemandirian bla 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 bla. Ini juga sama. Ini hasil skripsi miliknya saudara Alfi Munawarot dengan pembimbing 1 Bu Lulu, pembimbing 2 Pak Sigit yang menjadi penulis 3. Ini abstraknya, kemudian pendahuluannya sama seperti tadi lah kira-kira. Ini menjadi 16 halaman ya. Metodenya seperti ini. Pembahasan. Jadi simpel sebenarnya kalau Anda sudah punya bahan berupa skripsi tersebut, tinggal nanti mengubahnya. Kemudian yang terakhir penutup atau simpulan. Relevansi ya. Coba. Saran ya, simpulan saran kalau ada sesuai template, kemudian daftar pustaka. Jadi itu kira-kira singkat ya, berkaitan dengan bagaimana artikel ilmiah itu hasil skripsi itu kira-kira bagaimana sih, apa tekniknya atau contohnya. Saya hanya memberikan gambaran umum, mungkin dilanjutkan dari Pak Gandhi ada tambahan yang kurang karena mungkin terlalu singkat tadi yang saya sampaikan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di-share Pak Ibda slide-nya. Baik, terima kasih kepada Pak Ibda. Untuk selanjutnya ini Pak Gandhi sudah masuk atau belum? Sudah masuk. Sudah, Mas. Oh, sudah muncul. Sudah pulang ternyata. Betul klimis banget. Oke, untuk selanjutnya monggo waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Gandhi. Oke, bisa terlihat ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Temanggung, Wakil Rektor 1, 2, 3, dan juga seluruh sivitas akademika yang telah bergabung dalam kesempatan ini. Tak lupa kepada seluruh mahasiswa Universitas Temanggung yang sudah dinyatakan selesai ya
salah satu tahap akhir untuk menempuh jenjang sarjana. Tinggal bagaimana teman-teman nanti melakukan prosesi saja saat seremonial wisuda. Baik, dalam kesempatan ini saya sedikit akan menyampaikan tentang strategi publikasi artikel ilmiah. Ini merupakan salah satu dawuh juga dari pimpinan yang kemarin memberikan penugasan untuk menyampaikan kepada seluruh mahasiswa yang hadir dalam kesempatan ini, bahwa pada dasarnya tujuan dari kita bersama, kita sangat mengamini dari pimpinan yang memang punya keinginan untuk meningkatkan hasil kualitas dari penelitian dan juga luaran dari Unisnu Temanggung yang dilakukan bersama-sama dengan mahasiswa dan juga dosen selama beberapa periode lalu. Adapun teman-teman kemarin telah menghasilkan skripsi sebagai masterpiece Anda semuanya. Dari skripsi itu tentu saja prosesnya juga berdarah-darah. Ada yang menulis dalam waktu yang sangat kilat sehingga naskah ataupun skripsi Anda ini bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Ada pula yang melalui tahapan yang luar biasa sampai nginep di tempat yang lain, kemudian sampai begadang, kemudian sampai mengejar deadline untuk munakosah dan lain sebagainya. Ini memang semua punya cerita sendiri di balik perjuangan untuk menggapai dari skripsi itu tadi. Tetapi memang kita patut apresiasi yang dilakukan oleh pimpinan, terutama dari Wakil Rektor 1 ini, adalah hal yang luar biasa bagi kita semua. Bahwa apa yang Anda tulis ini kan memang hal yang sudah luar biasa, yang memang sudah sangat istimewa, tentu saja akan menjadi lebih menarik lagi jika karya ataupun artikel Anda nanti bisa terpublikasikan dan juga dapat bermanfaat bagi halayak banyak. Nah, itulah yang bisa menjadi salah satu indikator bahwa ukuran kualitas dari karya ilmiah Anda. Mungkin jenengan sudah melakukan proses penyusunan dari proposal, kemudian seminar proposal, sampai mengumpulkan data, menganalisis data, kemudian sampai seminar ataupun ujian munakosah. Tetapi itu kan bukan menjadi indikator bahwa karya Anda ini bisa dapat dinyatakan berkualitas atau tidak lah. Yang dinamakan berkualitas itu seperti apa? Setidaknya ada beberapa indikator yang dapat kita jadikan acuan. Di antaranya mungkin di situ kalau Pak Ida tadi mengatakan yang pertama dinamakan novelty ataupun kebaruan. Artinya kita dapat mengetahui yang Anda teliti itu baru ataupun tidak jika karya kita itu memang benar-benar sudah dipublikasikan. Sehingga orang lain yang membaca karya kita ini, ternyata beda ya dengan karya-karya yang lain. Wah, kajiannya luar biasa ini mahasiswa ini. Nah, ini bisa dapat terukur itu memang kalau sudah terpublikasi. Yang kedua, jenengan sudah jelas memberikan kontribusi bagi masyarakat, kehidupan yang ada di sekitar kita. Tetapi hal yang seperti itu kita harapkan tidak hanya sebatas tempat penelitian Anda saja yang mendapatkan manfaat, kampus kita saja, tetapi kan orang banyak juga yang ada di sekitar kita membutuhkan itu semua. Nah, kita harapkan karya ataupun artikel ilmiah Anda ini juga besok dapat memberikan kontribusi yang memang lebih meluas kepada halayak di luar Unisnu Temanggung, sehingga manfaat ini akan mengalir sepanjang waktu bagi kehidupan Anda dan juga kehidupan orang lain. Yang selanjutnya, kita pun juga dapat menjadikan ini sebagai tolak ukur sejauh mana kemampuan kita, kapasitas diri kita. Apakah di situ kita itu hanya melakukan pengulangan dari karya yang dahulu mungkin pernah dilakukan oleh peneliti, kemudian dilakukan oleh mahasiswa, alumni, ataupun dilakukan oleh kakak Anda, saudara Anda, dan lain sebagainya. Ini bisa terlacak jika jenengan nanti kemudian mempublikasikan karya tersebut. Nah, hal tersebut jika jenengan nanti secara komparatif dengan karya-karya yang sudah ada di jejaring digital itu tadi nanti bisa diakses secara real time. Nah, ini menjadi indikator kuat bahwa ternyata memang kemampuan saya ini baru sebatas ini. Kemudian kelak jangan sudah terbiasa menulis kemudian mempublikasikan ini, menjadi gambaran awal untuk kalian sebagai ajang untuk peningkatan kapasitas diri Anda. Dan selanjutnya memang dari semua proses itu walaupun secara metodologi sudah dilakukan dengan tahapan yang tadi saya sampaikan di awal,
Tetapi pada dasarnya kembali lagi ketika kita memiliki karya ilmiah atau apapun itu yang kalian tulis kemudian Anda publikasikan juga harus dilandasi dengan kejujuran. Maka dari situ ini yang menjadi catatan awal sebelum saya menyampaikan beberapa strategi publikasi yang patut kita renungkan bersama, sehingga nanti teman-teman ketika menulis ini ya niatilah ini sebagai salah satu ajang untuk kemampuan peningkatan kapasitas diri kita, dan juga kembali lagi kepada hikmah kita untuk kampus tercinta kita ini. Karena ketika kita sudah lulus mungkin jenengan sudah fokus dengan pekerjaan Anda, sudah fokus dengan keluarga Anda. Nah, minimal ninggali sing apik. Nah, insya Allah dengan tinggalan yang seperti ini akan bermanfaat sepanjang masa bagi Institut Temanggung dan terkhusus bagi Anda sendiri. Begitu singkat saja karena sudah jam 3 ini, tidak perlu lama-lama. Mulai dari yang pertama, bisa dilihat ya. Kenapa harus ada strategi publikasi ilmiah? Karena memang itu tadi landasannya. Lalu bagaimana caranya kita biar bisa tembus untuk punya artikel ataupun karya ilmiah yang nanti dapat terpublikasi. Nah, ini ada beberapa acuan. Yang pertama landasannya karena memang dahulu jurnal itu kan diterbitkan ataupun dicetak itu hanya dalam bentuk hard file saja, sehingga dapat dilihat ataupun dapat Anda terima ya dalam bentuk buku dan lain sebagainya. Ini menjadi permasalahan. Sekarang kita sudah beranjak ke revolusi 5.0, makanya dengan speed telecommunication yang luar biasa ini juga untuk kemajuan pendidikan dan juga karya kita semuanya tahun 2020 ini sudah ada perubahan ataupun konversi, sehingga dari jurnal yang pengelola macam-macam itu tadi kemudian sudah mulai migrasi untuk menuju online ataupun elektronik. Nah, ini yang kita namakan dengan Open Journal System gitu. Yang kedua, OJS ini memang dibuat oleh komunitas namanya PKP ini yang bertujuan utama untuk meningkatkan mutu karya ilmiah dan juga penelitian kita semua. Adapun untuk OJS ini juga ada badan akreditasinya namanya Arjuna. Kemudian dari Arjuna ini dapat diindeks bersama bagaimana range ataupun peringkat dari masing-masing jurnal yang nanti kita jadikan tujuan ataupun jadikan sasaran untuk mengirim karya ilmiah kita ataupun artikel ilmiah kita. Itu ada peringkatnya. Kalau di Sinta itu ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Adapun peringkat yang terbaik itu disesuaikan dengan angkanya. Angka yang terbaik yang angka 1 tadi, kemudian semakin tinggi juga grade ataupun nilainya juga semakin rendah. Itu pun juga bergennya juga pasti akan berbeda. Ketika nanti jurnal itu jurnal berbayar juga pasti nanti biaya ataupun yang dikeluarkan untuk submit ataupun terbit di jurnal tersebut juga pasti akan berbeda untuk pengelolaan dan lain sebagainya. Lalu di Indonesia semua jurnal itu sudah dikelola macam-macam, baik di perguruan tinggi ataupun organisasi profesi, baik kementerian, lembaga pemerintahan dan kementerian, kemudian lembaga penelitian dan juga pengembangan, lembaga pendidikan juga ada, perusahaan penerbitan dan juga badan usaha ataupun lainnya. Maka dari sini jurnal itu kan ruang lingkupnya luas. Di sini ada yang plat merah, ada yang plat hitam. Ketika plat merah ya kita punya kesempatan nanti ketika dengan submit di jurnal yang menjadi sasaran kita, yang dikelola misalnya oleh pemerintah, oleh kementerian ini tadi, ini malah kita bisa mendapatkan fee ataupun honor sebagai author ataupun sebagai penulis. Tapi kalau jurnal yang plat hitam ini ada yang memang benar-benar bisa memberikan fee, tetapi juga ada yang gratis, ada juga yang malah kita membayar. Tinggal dengan nanti bisa melihat, bisa melacak juga bagi jurnal ataupun OJS yang menyelenggarakan atau mengelola dari jurnal tadi. Ini sedikit untuk pengantar terkait dengan jurnal tadi. Kemudian fungsi dari jurnal ini seperti apa? Atau yang pertama, registrasi kegiatan pendidikan ataupun penelitian yang dilakukan oleh orang ataupun yang ada di sekitar kita. Nah, ini meregistrasi kegiatan yang kita lakukan. Mungkin jenengan di sekolah ataupun di tempat kerja Anda, tempat magang Anda, banyak melakukan inovasi dan lain sebagainya. Itu langsung didapatkan manfaat langsung oleh sasaran yang jenengan libatkan dalam hal itu. Tetapi kan ini juga perlu kita kembangkan bagaimana sasaran itu kalau bisa menginspirasi orang banyak, kenapa tidak? Kita harapkan ini bisa menjadi
salah satu media untuk kita meregister bahwa kegiatan atau inovasi yang kita berikan di dalam segala hal ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Yang kedua, temuan hasil kegiatan yang kita lakukan itu apa saja. Jadi jenengan bisa jadi di dalam kegiatan penelitian ini luar biasa, novelty-nya sangat luar biasa, bahkan mungkin ada yang mengembangkan teori dan sebagainya. Ini akan menjadi sia-sia jika memang tidak dipublikasikan, sehingga ketika ada orang yang misalnya menulis dengan karya yang sama dengan Anda yang tuliskan, tetapi mereka sudah melakukan publikasi terlebih dahulu, ya ini menjadi permasalahan juga loh. Aku kan pernah menulis ini, tetapi ke orang itu kok tiba-tiba menulis hal ini. Silakan jenengan dilacak di mode pencarian yang ada di search engine-nya, apakah di situ jenengan sudah terpublish terkait dengan karya Anda. Nah, kalau dia komparasinya seperti apa yang ada di situ. Jadi jangan menyalahkan ketika ada yang orang melakukan hal tersebut. Makanya kita punya salah satu media ini, nah silahkan media ini sebagai wahana untuk mengarsipkan karya-karya kita, sehingga nantinya kegiatan kecendekiawanan Anda ini dapat memang benar-benar diakses dan juga dapat diapresiasi sebagai hal yang luar biasa pula untuk pengembangan keilmuan yang ada di sekitar kita juga. Yang selanjutnya, mengakui hasil kegiatan sebagai prasyarat ilmiah, mengajukan hasil kegiatan Anda, kemudian hasil pengabdian dan juga ada, kemudian melindungi hasil karya kita. Ini sedikit untuk fungsi jurnalnya. Nah, untuk OJS ini tadi sebagai pengelola OJS yang ada di masing-masing lembaga, apapun itu yang dimiliki pemerintah ataupun tidak, ini berdasarkan nomenklaturnya ini menjadi perlu kita pahami bersama bahwa OJS ini menjadi sistem pengaturan dan juga penerbitan jurnal ke website yang secara terbuka dan juga dilakukan secara berkala. Jadi OJS ini tidak sesuai dengan kehendak kita di dalam masa penerbitannya. Misalnya, aku pengen terbit ke jurnalnya aku di bulan Desember ini, saya tak submit di jurnal ini. Ya, nggak bisa seperti itu juga, karena prosesnya kan memang seperti jenengan melakukan penelitian. Jadi ada beberapa tahapan, mulai dari meregister Anda namanya, kemudian akun Anda ini sudah ada, kemudian jenengan melakukan submit, kemudian review. Ketika nanti ada masukan dari reviewer dan sebagainya harus diperbaiki, kemudian jenengan mengedit, mengirimkan hasil reviewnya. Kalau sudah ACC semua, tidak ada naskah yang perlu diperbaiki dari karya Anda ini tadi, kemudian bisa dipublikasi, kemudian nanti bisa dicek di arsip OJS tersebut, kemudian jenengan sudah bisa mengakses jurnal yang ada di situ, kemudian karya ilmiah Anda ini sudah menjadi bagian dari OJS tersebut. Contoh ini ada jurnal Hasna, ini adalah milik Pak Ma'arif. Pak Ibda di sini juga sebagai pengelola, tetapi juga sebagai reviewer, luar biasa ini. Kalau kita lihat bersama, bukan hanya di sini, tetapi di jurnal-jurnal yang bereputasi itu Pak Ibda juga sudah. Insya Allah malah dalam waktu dekat ini juga akan tembus di Scopusnya. Ini menjadi salah satu terobosan dan juga salah satu mercusuar bagi kita semua, pemantik bagi kita bahwa publikasi itu bukan hanya tarafnya kita yang bereputasi nasional, tetapi juga harus beranjak ke reputasi internasional. Di Temanggung sudah membuktikan bahwa mahasiswa kita itu bukan hanya berkiprah secara lokal, tetapi secara nasional juga banyak. Ternyata mahasiswa kita itu yang bisa tembus di jurnal bereputasi nasional, kemudian plat merah itu juga banyak. Padahal kalau Pak Ibda mengatakan reviewer tingkat nasional yang katakanlah di jalur pemerintah itu memang kejam-kejam, tetapi nyatanya kita bisa membuktikan bahwa kita bisa. Nah, ini semua karena memang ada wali publikasi, yaitu Pak Ibda itu sendiri. Oke, selanjutnya mengapa harus e-jurnal? Nah, ini peraturannya nanti diperbagi, kemudian nanti dibaca-baca. Saya akan kirimkan file ini nanti setelah kegiatan berakhir. Kemudian siapa pemain dalam OJS tadi? Ini yang pertama ada author, adalah dengan sendiri. Nanti di situ ada penulis pertama, penulis kedua, ataupun penulis yang ketiga. Penulis pertama Anda, kemudian penulis kedua adalah dosen pembimbing ya untuk artikel ilmiah Anda, dan juga yang ketiga juga pembimbing yang kedua. Nah, ini nanti dilibatkan semua. Editor ini adalah pengelola dari OJS tadi. Reviewer adalah orang ataupun akademisi yang dilibatkan di dalam proses mereview dari setiap naskah yang masuk pada OJS tadi. Biasanya mereka adalah pakar-pakar di bidang-bidang tertentu sesuai dengan fokus dan juga skop dari OJS tersebut. Jadi OJS itu kan ada fokus dan skopnya. Ada yang di bidang pendidikan saja, ada yang pendidikan dasar, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian ada yang
hukum, ada yang pengabdian, ada pula yang ekonomi, ada pula ruang lingkupnya macam-macam. Jangan sampai jenengan nanti ketika fokus dan skupnya tentang pendidikan dasar, kemudian jenengan nanti mengirimkan pada pengabdian masyarakat yang di luar dari pendidikan. Ini menjadi tidak sinkron. Nah, ini kita harapkan jenengan nanti bisa mempelajari setiap karakteristik dari masing-masing OJS gitu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah reader. Ini reader adalah pembaca. Jadi kita pun juga selain sebagai author juga sebagai pembaca untuk mengkomparasikan bagaimana setiap kebaruan ataupun tingkat kesamaan antara yang kita tulis dengan yang pernah ditulis orang lain. Nah, ini bisa dijadikan acuan juga bahwa kita pun juga bisa membaca ini tadi di OJS karena sekarang sudah free, nggak perlu sampai jenengan harus ke Perpusnas, harus sampai ke Perpusda dan lain sebagainya. Kalau mungkin dahulu saya dan Pak Ibda itu sering jalan-jalan ke perpustakaan daerah sampai ke Magelang, sampai ke Semarang, sampai ke Yogyakarta. Tapi kalau sekarang kan semua sudah berbasis digital sehingga kita bisa akses dari mana saja, kemudian kapan saja. Enaknya kita sekarang di situ. Selanjutnya untuk publikasi artikel ilmiah ini tadi ada 6 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama memilih jurnal yang sesuai, jadi disesuaikan dengan fokus dan juga skop dari karya ilmiah kita, artikel ilmiah kita. Jangan sampai jenengan misalnya yang hukum kemudian menuliskan pada pendidikan dasar, ini tidak ada korelasinya. Jika memang hukumnya ini tidak dikorelasikan dengan pendidikan dasar, tapi kan misalnya hukum tetapi terkait dengan regulasi di pendidikan dasar, lah itu bisa jadi menjadi temuan baru untuk kebaruan di fokus dan skop pendidikan. Nah, makanya dari sini kita harapkan ketika jenengan artikel ilmiahnya tadi berdasarkan dari perubahan dari skripsi kemudian dipindah menjadi artikel ilmiah ini, ya disesuaikan dengan hasil yang Anda lakukan ini tadi. Jangan sampai di luar dari fokus dan juga skop dari OJS tersebut. Yang kedua, mempelajari author guideline ataupun kaidah selingkung yang ada di masing-masing jurnal. Jadi setiap jurnal itu kaidah selingkungnya beda-beda. Ketika yang tadi kita lihat bersama berdasarkan pemaparan dari Pak Ibda, itu kan menjadi bagian dari template yang ada di Indisnu Temanggung. Ketika nanti akan kita submit ke OJS yang ada di luar itu tadi, makanya kita juga harus menyelaraskan itu semua dengan author guideline dari OJS yang akan kita sasar, yang akan kita submit artikel kita. Maka dari situ penting bagi kita mempelajari kaidah selingkung ataupun penciri aturan yang ada di dalam setiap OJS tadi, sehingga kita tidak bisa kebiah uyah, tidak bisa kita menyamaratakan setiap masing-masing template ini dengan template di OJS yang lain, gitu ya. Yang selanjutnya adalah manajemen referensi. Ini bagaimana kita mengelola referensi yang ada pada artikel ilmiah kita. Jadi mungkin kalau di artikel ilmiah Anda ini mau dimasukkan semuanya berdasarkan skripsi yang kemarin Anda tulis juga luar biasa, tetapi juga misalnya yang mau dipersingkat kemudian diperbarui seperti yang diungkapkan Pak Ibda itu tadi juga nggak masalah. Ini kan nanti dari misalnya katakanlah 200 halaman kemudian hanya disederhanakan sampai 10 sampai 15 halaman, ini kan nggak semuanya referensi pasti masuk ke situ. Jadi intinya di dalam pengelolaan manajemen referensi ini hanya yang memang kita butuhkan saja sesuai dengan kaidah selingkung dari OJS itu tadi. Nah, untuk manajemen referensi nanti akan saya sampaikan bagaimana cara mengelola dari salah satu aplikasi yang kita namakan Mendeley. Bagi mahasiswa yang sudah biasa nulis jurnal mungkin ini bukan hal yang baru, tetapi bagi mahasiswa yang belum pernah ataupun untuk publikasi juga masih latihan, seperti saya ini masih latihan, mungkin ini menjadi hal yang baru. Maka dari situ ini nanti akan kita sampaikan, kita belajar bersama supaya nanti bisa memudahkan kalian di dalam publikasi artikel ilmiah. Kalau dahulu saya belajar artikel ilmiah khususnya untuk terkait dengan manajemen referensi di kampus kita itu hanya dahulu ya, waktu saya melakukan pendidikan itu hanya di S2-nya, dan itu pun juga berbayar kalau nggak salah 250 atau berapa. Tapi kalau di sini matur nuwun sekali dengan diberikan kesempatan seperti ini, nah malah sudah gratis. Nah, ini insya Allah juga ketika nanti mengimplementasikan secara langsung akan bermanfaat sekali untuk kenaikan jenjang Anda ke depan. Misalnya dengan mau lanjut studi, mungkin yang lain mendeleki opo toh. Misalnya tadi terkait dengan
Paris dan lain sebagainya, yang lain mungkin belum mengetahui, bahkan mendengar saja belum, dan jenengan malah sudah melakukan. Nah, ini pasti akan berbeda nanti suara yang terdengar sampai ke Unisnu Temanggung. Wah, ternyata memang mahasiswa kita itu luar biasa. Nah, sudah banyak yang mendapatkan informasi ataupun kabar-kabar seperti ini terkait dengan alumni ataupun lulusan dari Unisnu Temanggung. Kita harapkan nanti juga teman-teman semuanya yang ada di kesempatan dari hadir bisa di kesempatan ini bisa mendapatkan hal yang sama. Syukur-syukur malah mendapatkan hal yang lebih, sehingga nantinya akan semakin menguatkan kita bersama. Yang keempat adalah memeriksa dari similarity. Pada dasarnya dari skripsi yang telah Anda tulis itu, ketika jujur-jujuran saja, ketika nanti dicek tingkat similarity ataupun plagiarismenya menggunakan aplikasi, saya kembalikan kepada kalian semua, apakah itu sudah full, non, ataupun tanpa adanya tingkat kesamaan, ataupun memang tingkat kesamaannya ini lebih dari 70% lah. Silakan Anda renungkan sendiri, silakan kita renungkan sendiri. Tetapi untuk artikel ilmiah lah, kita bisa reduksi itu tadi dengan memeriksa similarity yang ada dalam artikel ilmiah kita menggunakan aplikasi yang gratis. Nanti akan saya sampaikan teknisnya, kemudian jenengan nanti registrasi jurnal menggunakan akun Anda, menggunakan email Anda, dan yang terakhir jenengan nanti kemudian submit pada jurnal tersebut. Tetapi tadi pada akhir kegiatan presentasi saat Pak Ibda menyampaikan submit artikel ini ternyata akan di-cover oleh dosen pembimbing. Begitu Pak Ibda, benar? Ya, nanti kembali ke dosen aja kalau Oke, siap. Repot. Siap. Oke, artinya dari sini ketika memang dikembalikan kepada dosen, ini malah menjadi berkah bagi kita semua. Mohon izin. Berkah bagi kita semua bahwa kalian tidak perlu repot-repot untuk mensubmit jurnal tersebut, mensubmit artikel tersebut, sehingga nantinya juga tahapannya lebih bisa dipersingkat saja, hanya memindahkan skripsi Anda menjadi artikel ilmiah, kemudian akan didampingi oleh dosen pembimbing, kemudian selanjutnya yang submit adalah dosen dan lain sebagainya. Untuk revisi nanti tinggal jenengan yang melakukan tadi. Nah, ini tahapannya yang pertama memilih OJS. Jadi OJS yang tahapan tadi dari 1 sampai 6, cara singkatnya seperti ini. Memilih OJS, saya akan tampilkan beberapa contoh OJS. Kalau misalnya tadi ASNA dan lain sebagainya mau diklik juga nggak masalah, ini kita bisa gunakan. Sebentar ya, saya copy dulu. Oke, ini kita sudah login dengan alamat OJS tadi. Ini sudah masuk. Nah, ini adalah salah satu tampilan dari OJS yang disesuaikan dengan fokus dan juga skopnya. Di sini ada keterangan macam-macam yang memang menjadi penanda ataupun penciri dari masing-masing OJS. Ada juga di sini Akulab. Ini ada linknya dan lain sebagainya untuk mengetahui fokus dan juga skop dari OJS ini apa saja. Nanti tinggal diklik di sini sudah ada fokus dan juga skopnya. Kemudian bisa Anda baca sendiri. Ini fokus dan skopnya. Misalnya untuk Akulab adalah seperti ini, hanya untuk pengembangan kurikulum, kemudian pengembangan media, teknologi, kemudian strategi pembelajaran, kompetensi dari guru, kemudian macam-macam ini. Kalau misalnya ASNA kita cari ini pada about-nya, about the journal. Oke, nah ini nanti bisa dicari di sini. Kemudian ada fokus dan juga skopnya. Nah, ini ada Islamic Studies, Islamic Education dan lain sebagainya. Mistisisme ini Pak Ibda, nah, senengannya Pak Ibda ini. Oke, jadi ini yang menjadi penciri dari masing-masing OJS. Jangan sampai nanti artikel ilmiah Anda ini memiliki perbedaan template. Jadi diselaraskan dengan fokus dan juga skop dari OJS-nya. Ini yang pertama yang kita lakukan. Gitu, oke. Kemudian yang selanjutnya
hindari salah kamar. Kalau sudah seperti itu, ini kan masing-masing artikel ini, OJS ini tadi, itu ada template-nya. Template-nya bisa dicari, biasanya di pojok kanan. Nah, ini sudah ada ya. Nah, ini sudah ada template-nya. Ini bagi yang sudah terbiasa mungkin biasa wae Pak, tapi bagi yang belum harus seperti ini sudah kita belajar bersama. Nah, ini ada ketentuan mulai dari judul, kemudian abstrak, kemudian pendahuluan, hasil, bahasan, subjudul, kemudian penutup, daftar sumber, ini apa ya, dan lain sebagainya. Semuanya lengkap mulai dari awal sampai akhir. Yang kita lihat yang selanjutnya untuk yang Atulab seperti apa, ini kita download juga. Kita cek. Nah, ternyata seperti ini. Judulnya seperti ini, kemudian penulisnya seperti ini, kemudian abstraknya seperti ini, ketentuan pendahuluan seperti ini, metodenya seperti ini, hasil pembahasan, format gambar, tabel, simpulan, rujukan, dan lain sebagainya. Jadi penting bagi kita semua bahwa inilah yang nanti dijadikan template ataupun tempat penulisan dari artikel ilmiah Anda masing-masing, begitu ya. Jadi setelah itu kemudian nanti mengisikan, kalau sudah selesai baru jenengan nanti melakukan kegiatan register. Di situ juga ada tahapan yang harus Anda lakukan bersama untuk melakukan register dari artikel Anda di OJS yang sudah ada. Ini sudah bisa dilihat ya. Nah, cara registernya seperti apa? Ini contoh kita kalau di Atulat ada pilihannya di sini. Ada register, klik saja register, kemudian nanti isi data yang ada di sini. Kelengkapan bagi pengelola ataupun editor yang ada di OJS ini untuk mengetahui siapa autor ataupun orang yang terlibat di dalam penulisan artikel ilmiah di OJS ini. Kemudian bahasanya bisa dipilih, bisa Indonesia, username-nya apa, kemudian password-nya nanti apa, ulangan password, panggilan, nama pertama Anda, nama tengah, nama akhir, inisial, dan lain sebagainya. Gender Anda di sini ada male, ada female, kemudian ada other. Other ini maksudnya untuk apa ini Pak Ibda? Saya penasaran nih. Kemudian ada afiliasi, kemudian ada signatur, email, ini wajib. Jadi ada yang wajib, ada yang tidak wajib diisi. Ini yang harus diisi adalah yang ada tanda bintang kecil seperti ini. Kemudian nomor telepon Anda, kemudian ini negara, kemudian ini semua yang ada di bawah ini harus Anda checklist. Mulai mengirim konfirmasi, kemudian bahasa yang Anda gunakan. Di sini bukan hanya sebatas reader, tapi juga author. Karena jenengan akan menjadi seorang penulis baru masuk. Setelah di situ jenengan sudah memiliki akun, tinggal login saja. Kalau login, tinggal di sampingnya sudah ada akunnya seperti ini, sudah disimpan passwordnya, tinggal login. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, dari template yang tadi sudah diisi sesuai dengan kaidah selingkung dari OJS-nya, tinggal jenengan mengirimkan new submission seperti ini. Kemudian ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yang ada di sini. Ini jurnal berbayar ya, sehingga ada biaya yang harus dikeluarkan untuk submit di jurnal ini. Ini checklist semua. Kalau sudah, kemudian bahasanya mau Indonesia ataupun Inggris tentukan sendiri. Anda lanjutkan ini, misalnya komen untuk editornya. Perkenalkan diri Anda. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Andrian Gandhi Wijanarko dari Unisnu Temanggung. Saya ingin mengirimkan naskah artikel ilmiah Anda, artikel ilmiah saya pada OJS Anda. Secara harapan kami artikel ini bisa terbit dalam jurnal yang Bapak ataupun Ibu kelola. Kemudian kalau sudah diisi, save and continue, lanjut pada tahapan selanjutnya. Nah, di sini adalah tahapan mengupload dari artikel ilmiah kita yang tadi telah kita simpan dalam bentuk template aja. Kemudian jangan memilih ini tadi. Kemudian kalau sudah memilih, Anda katakanlah misalnya misalnya ini, pilih upload kalau sudah diupload. Nah, kalau sudah diupload, kemudian
Anda save and continue, kemudian Anda sudah lengkap lagi yang ada di sini. Apakah ada tambahan autor? Di sini kan penulisnya ada Andrian Gandhi Wijanarko dan juga Hamidullah Ibda. Di sini bisa ditambahkan. Nah, head autornya misalnya mau menambahkan Hamidullah Ibda dan sebagainya, ini nanti bisa ditambahkan semua. Kalau sudah, ini kemudian nanti diisi. Kemudian abstraknya nanti diisi sesuai dengan abstrak yang ada di sini. Tinggal kopas aja kalau sudah. Inggris ya. Nah, ini copy aja. Nah. Kemudian disiplin ilmunya apa, subjeknya apa, kemudian keywordnya, kata kuncinya. Nah, ini sudah ada, tinggal diklik saja. Kemudian kalau sudah referensinya ini nanti tinggal di copy semua di bawah. Saya ambil salah satu saja ya, perlu semuanya. Kemudian lanjut save and continue. Kalau sudah seperti ini, nanti semua sudah ada. Kita cek. Nah, ini dia tahu karena tadi tidak jadi menambahkan ya. Nah, kita tinggal lanjut saja. Nah, kalau sudah, ini dokumen pendukung yang lain. Misalnya penelitian Anda ini penelitian kuantitatif, mau menambahkan supplementary file yang nantinya sebagai penguat dari karya ilmiah Anda. Nah, di sini ada salah satu kolom tersendiri yang nantinya akan digunakan untuk mengupload kelengkapan data kita. Misalnya ada tabel hasil analisis datanya, nah nanti bisa diupload di sini. Tidak pun juga nggak masalah. Memang kalau misalnya tidak ada. Tapi kalau misalnya mau mengupload jurnal ataupun artikel ilmiah Anda di sini, ditambahkan lagi di sini juga nggak masalah. Gitu. Yang terakhir ada konfirmasi. Nah, di sini sudah ada semua. Kalau sudah, nanti tinggal finish submission. Ini tidak saya submit karena kemarin sudah submit. Jadi itu tahapan untuk submit ataupun mengirimkan dari artikel ilmiah Anda yang telah Anda edit ataupun telah Anda masukkan sesuai dengan template di masing-masing OJS. Begitu ya untuk submission. Nah, kita selanjutnya beranjak saja pada tahapan yang tak kalah pentingnya, yaitu bagaimana manajemen referensi. Ini mohon izin saya close dulu karena tidak saya submit, karena pernah saya submit di sini, tinggal revisi dan juga nunggu. Nanti kalau sudah jenengan submit di situ ada informasi bahwa jurnal Anda ini telah masuk ataupun diterima di situ, kemudian nanti akan ditanggapi oleh editor dalam beberapa periode. Jadi jenengan di sini intinya tinggal bagaimana ketika naskah ataupun artikel ilmiah Anda yang telah Anda kirimkan dalam OJS ini tadi itu dapat segera ditanggapi, dan tidaknya ini tergantung dari bagaimana pengelola yang ada di situ. Karena ada yang cepat di dalam memberikan respon, ada pula yang kadang-kadang kurang cepat di dalam memberikan respon. Dan nanti tinggal kita sendiri yang bisa menentukan, sering-sering memantau bagaimana progres ataupun kemajuan dari OJS kita masing-masing. Kalau misalnya katakanlah jenengan cek dalam 1 minggu kemudian sudah ada balasan dari editor untuk merevisi dan lain sebagainya terkait dengan konten yang ada di dalam template OJS itu, kemudian jenengan silakan nanti perbaiki kembali sesuai dengan arahan dari reviewer. Kalau sudah ada perbaikan, kemudian sudah selesai fix ataupun clear untuk perbaikannya, kemudian jenengan submit lagi, dikirimkan lagi, sehingga nanti akan terlacak secara holistik antara naskah awal Anda, kemudian hasil revisinya, kemudian nanti jenengan sampai terbitnya. Di situ memang kita diuji bagaimana kesabaran, bagaimana kecerdasan kalian, bagaimana kecerdasan bukan hanya secara kognitif, tapi juga kecerdasan sosial dan lain sebagainya. Ini juga perlu dibangun juga di sini, bagaimana membangun komunikasi dan sebagainya, sehingga nantinya bisa lebih mudah di dalam terbit di OJS ini. Nah, kalau strateginya mungkin nanti bisa jenengan menambahkan ataupun memberikan kesempatan kepada para reviewer dari karya-karyanya, kan juga luar biasa banyaknya. Ini juga nanti bisa dimasukkan juga sebagai tambahan referensi yang ada di OJS ini, ya insya Allah itu malah sebagai nilai kredit tersendiri, karena mereka juga pasti akan senang ketika karyanya disitasi oleh kita semua. Ini sebagai strategi saja. Begitu ya untuk submitnya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, untuk
manajemen referensi dan juga manajemen bagaimana kita cek similarity yang ada di sekitar kita. Nah, tinggal kita share screen kembali. Ini. Nah, manajemen referensi itu ada beberapa aplikasi yang memang gratis yang digunakan untuk memudahkan kita dalam proses editing dan juga menentukan referensi yang ada di karya tulis ilmiah. Nah, yang kemarin rata-rata ataupun hampir mayoritas mahasiswa itu untuk manajemen referensinya ini masih manual, sehingga di sini insya Allah nanti teman-teman akan kita pandu. Yang kedua, aplikasi yang digunakan ini dapat memudahkan kita dalam memilih author guideline-nya. Kalau tadi Pak Ibda menyampaikan apa, ya nanti kalau mau merubah yang sudah ada di naskah skripsi Anda menjadi format ataupun gaya selingkung apa ini tadi ya juga mudah, tidak perlu repot-repot, nanti saya sampaikan. Jadi mulai dari footnote mau diubah menjadi innote ini kalau menggunakan aplikasi ini tidak sulit, begitu ya. Demikian pula di dalam daftar pustakanya, sehingga nanti ketika jenengan sudah memasukkan di mungkin di bagian pendahuluan ataupun di latar belakang, nanti di pustaka ataupun daftar pustaka Anda, bibliografinya ini langsung muncul secara otomatis, jadi tidak perlu melakukan kegiatan pengulangan berkali-kali di awal dan juga di akhir, begitu ya. Nah, apa saja sebenarnya aplikasi manajemen referensi? Macam-macam, ada Mendeley, Zotero, sampai Papers dan sebagainya. Bapak Ibda tadi juga sudah menyampaikan macam-macam luar biasa. Nah, kita fokus saja pada Mendeley yang kita sepakati. Jadi apa itu Mendeley? Mendeley itu adalah program komputer ataupun web yang berupa aplikasi tadi yang sebenarnya ditujukan untuk mengelola berbagai macam makalah penelitian dan juga mencari data dan juga bekerja sama secara daring, sehingga nanti ketika jenengan sudah melakukan akses untuk instalasi aplikasi Mendeley tadi, ini juga dijadikan perpustakaan Anda. Ini mudah sekali. Nanti akan kita tampilkan aplikasi Mendeley yang sudah terinstall, kemudian bagaimana isinya, bagaimana komponennya, kemudian bagaimana cara penggunaannya. Nah, ini yang luar biasa dari Mendeley. Kemudian Mendeley ini menyediakan ruang penyimpanan secara gratis bagi pengguna sebesar 2 GB. Artinya jenengan kapasitasnya ini tidak sedikit banyak ini. Kalau misalnya nanti jenengan sudah full dari penyimpanan yang ada pada aplikasi Anda, ini bisa diperbarui, bisa dihapus, kemudian nanti diperbarui kembali sesuai dengan data ataupun rujukan yang biasa Anda gunakan, atau yang terbaru nanti terus bisa jenengan gunakan. Kemudian yang terakhir, Mendeley ini juga dapat digunakan untuk mengimpor berbagai macam referensi dari berbagai macam situs indexing yang memang terkemuka, bisa menjadi rujukan utama kita, misalnya untuk merujuk referensi, misalnya katakanlah Google Scholar dan sebagainya, ini secara otomatis mudah. Nah, nanti bagaimana dari Mendeley ini untuk menginstal, kemudian untuk aplikasi penerapannya, nah ini akan saya sampaikan. Kalau untuk penginstalan, jenengan nanti silakan kunjungi dulu ini alamat ini mendeley.com. Kemudian kalau sudah masuk di mendeley.com, kemudian jenengan nanti mengunduh, setelah selesai login, diinstal itu tadi, kemudian masukkan identitas Anda. Nah, yang dimasukkan apa? Ada nama Anda, kemudian yang kedua adalah Microsoft Word Anda ini juga harus terkoneksi dengan aplikasi Mendeley, dan yang terakhir adalah email Anda yang memang aktif di dalam kegiatan sehari-hari, begitu ya. Ini juga saya sudah ada aplikasinya, nanti tinggal saya kirimkan kepada teman-teman jika akan menggunakan ataupun menginstal secara langsung, begitu. Ataupun kalau misalnya teknis secara instalasi yang lebih rinci, misalnya nanti bisa teman-teman pelajari juga, bisa teman-teman akses melalui YouTube nanti di situ. Nah, ini ada aplikasinya, terlihat ya, tinggal nanti diklik di sini, kemudian jangan lakukan instalasi, yes, begitu. Nanti ada tahapan-tahapan yang harus Anda lakukan. Nah, kalau sudah selesai terinstall dari aplikasi ini, nanti akan muncul untuk seperti ini. Ini adalah tampilan dari Mendeley itu tadi. Ini kalau baru saja terinstall, ini semua dokumen yang ada di sini kosong. Ini kosong semua. Apa ini isinya? Ya, ini
dari jurnal-jurnal macam-macam dan lain sebagainya ini bisa terakomodir secara langsung, real time, simple, juga sesuai dengan yang kita harapkan. Bagaimana cara menambahkan ataupun memasukkan dari rujukan-rujukan yang ada di sini lah. Kita bisa melakukan secara manual, kita juga bisa melakukan secara otomatis. Nah, memang cara mudahnya kita menggunakan yang otomatis saja. Tapi kalau misalnya manual pun juga bisa. Ini ada pilihannya jurnal artikel, kemudian ada buku, kemudian ada program komputer, proceeding, film, kemudian berita dan lain sebagainya. Karena kalau kita misalnya pengen memasukkan jurnal artikel di Google Scholar, bagaimana Pak? Nah, ini tinggal klik aja misalnya. Di sini sudah ada kita cek dulu udah misalnya. Oke, wah 493 kali rujukan, luar biasa ini. Sebentar lagi 500. Kalau 500, insya Allah naik haji ini. Kita klik aja ini ada di sini. Kalau misalnya manual di jurnal IAIN Surakarta misalnya ini. Nah, kalau manual memang prosesnya lama. Jadi jangan harus ngopi dulu. Yang pertama judulnya dengan kopi, kemudian Anda paste pada ini judul yang ada di sini. Kemudian autornya ada jelas ya, Hamidullah. Sudah nyimpen soalnya saya. Jurnalnya apa tadi ya? Kita kembali lagi. Ini jurnal apa pada? Sahih ya. Nah, gitu. Copy aja di sini. Kemudian di sini tahunnya tahun berapa? Nanti tinggal diisi, disesuaikan dengan yang ada di sini. Tahun 2017, volume 2, nomor 2. Oke, tinggal di isi di sini, kemudian nomor 2, halaman berapa ini Pak? Tercek ya. Nanti cek macam-macam, saya nggak tahu halamannya berapa, nanti dicek sendiri, pokoknya dicek di PDF yang ada di OJS ini. Misalnya katakanlah ada 78 ataupun 79. Nah, nanti di sini ada URL-nya tinggal di copy saja. Copy, kemudian di paste di sini, kemudian tambahkan file. File yang ada di sini ini tinggal di-download aja, full text. Ini mau download. Kemudian nanti kalau sudah di-download dimasukkan di sini. Lama memang prosesnya kalau manual. Ini. Nah, ini laptopnya sudah mulai mode ini. Oke, sebentar. Belum selesai downloadnya kok. Ya sudah gitu aja, simple. Nanti tinggal dimasukkan, kalau sudah nanti dicek di sini. Nah, nanti sudah masuk di sini, Ibda dicari coba. Ini sudah ada kan di sini, sudah lengkap semua. Bagaimana korelasinya? Dan nanti ketika jenengan sudah punya naskah seperti ini, tinggal mau masukkan Hamidullah Ibda dalam misalnya latar belakang yang ada di sini misalnya. Sementara itu menurut Ibda, tidak perlu ditulis Ibda, ini tinggal di insert saja di sini. Nah, cari saja Ibda yang tadi pemertahanan bahasa ibu ya, kalau nggak salah. Nah, ini tinggal klik yang ada di situ. Sudah selesai, simple. Kita cek di pustaka bagaimana, langsung ketemu ini urgensi pemertahanan bahasa ibu. Nah, kita harapkan setiap manajemen referensi kita juga seperti ini. Lalu bagaimana Pak yang sudah kita tulis itu kan rata-rata footnote, bagaimana cara merubah biar menjadi innote seperti itu Pak? Ya simpel saja. Cuman saya mau yang Ibda tadi ya, mana ada plannya ya. Diajarkan yang Chicago itu loh. Iya, sebentar Pak. Sembarang aja ya, enggak harus Ibda ya. Ini Sesmiarni ya teman-teman. Saya klik ini kan apa ini? Kita cari yang Chicago yang
nanti akan berubah dengan sendirinya semua, mulai dari awal sampai akhir. Nah, sudah kelihatan semua itu. Ini. Nah, kita nggak perlu repot-repot nulis dari awal sampai akhir, kemudian jenengan harus menyusun sesuai dengan abjad aksuen, kan? Kulhuwaile kalau seperti ini. Jadi kita lebih mudah di dalam penggunaan ini, tinggal bagaimana kita nantinya menggunakan ini semua, mulai dari input seperti yang kita sampaikan tadi. Itu kalau secara manual. Lalu bagaimana jika kita menggunakan input yang lebih simple, yang lebih sederhana, sehingga nantinya jenengan tidak akan kelamaan di dalam proses input identitas yang ada di dalam Mendeley Anda. Caranya seperti apa? Seperti ini, kita langsung pakai add file. Kemudian tadi kan udah ke-download ya, ini klik aja di situ. Misalnya ini, oke, sudah. Ini sudah ada semua. Jadi sudah ada judulnya, sudah ada autornya, kemudian sudah ada jurnalnya, sudah ada tahunnya, volume, nomor, kemudian filenya, termasuk pula linknya. Nanti sudah akan sama ketika jenengan klik yang ada di sini mau dimasukkan dan lain sebagainya. Ini tinggal insert saja. Misalnya IBDA tadi sudah masuk. Yang pemertahanan ini ya, langsung sudah masuk juga. Jadi itu terkait dengan penggunaan manajemen referensi dari aplikasi Mendeley. Harapan kami teman-teman semuanya bisa menggunakannya di semua. Memang ini menjadi hal yang baru bagi yang belum menggunakan, tetapi untuk ke depan pasti akan luar biasa jika jenengan terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk kegiatan pengembangan penelitian yang Anda lakukan dalam lingkungan Anda masing-masing. Gitu. Yang terakhir adalah bagaimana mendeteksi tingkat similarity ataupun kesamaan yang ada di dalam setiap naskah kita. Gitu ya. Ini yang sudah kita tulis, ini juga banyak sekali. Jenengan silakan nanti cek sendiri menggunakan aplikasi yang gratis. Banyak sekali, ada plagiarism checker, kemudian ada Turnitin, dan duplik checker dan lain sebagainya. Ini macam-macam. Cuma mereka kalau gratis itu punya keterbatasan dari jumlah suku kata yang digunakan. Sehingga nantinya kalau memang tidak berbayar ini ya terbatas kita di dalam proses melacak dari masing-masing naskah yang kita tulis. Nah, kita ambil yang gratis saja, memang harus sadar. Misalnya nanti dengan mau copy ataupun paste dari 15 halaman itu ya sesuai dengan template yang diberikan ataupun ketentuan yang diberikan dalam setiap aplikasi tersebut. Misalnya kita mau menggunakan duplik checker ya, saya contohkan di sini. Duplik checker dan juga menggunakan plagiarism checker. Oke. Ada dua. Yang pertama akan saya masukkan naskah saya yang sudah terbit. Kalau sudah terbit itu kan otomatis sudah viral ataupun menyebar di PDS, kemudian tulisan kita kan juga sudah terpublikasikan. Kita mau ngecek bagaimana dan kita ini kalau menggunakan aplikasi ini kira-kira tingkat kesemaannya seperti apa. Nah, mohon ditunggu dulu masih respon itu ya. Ini kita copy abstraknya saja. Ini. Nah, kemudian kita paste pada plagiarism checker. Kita cek ya yang sudah terbit ya, pasti tingkat kesamaannya lebih dari 70%. Karena memang sudah terbit. Nah, kemudian sambil nunggu hasilnya kita cek yang belum terbit. Kita cek yang ada di sini. Ini belum terbit. Saya dan Pak Ida. Kita copy paste. Bagaimana hasilnya? Apakah juga seperti yang pertama atau tidak? Nah, kita tinggal letakkan di sini. Kita paste, kemudian kita cek. Bagaimana kita komparasikan yang pertama dengan yang kedua.
Oke, yang pertama udah selesai. Masih 60% sebentar. Yang kedua juga masih proses untuk ngecek, memang agak lama sih. Nah, ini ada 60% tingkat kesamaan. Kesamaannya di mana? Semua link yang ada di sini langsung muncul di sini. Nah, kenapa bisa sama ya? Memang karena sudah terbit di situ, ini jelas saya. Tapi kalau dahulu pas belum kita terbitkan ya pasti tidak akan seperti ini. Gitu ya. Ini kita cek yang kedua. Ini masih 0%, 100% diperiksa, ternyata tidak ada tingkat kesamaan yang tadi dinamakan plagiarisme. Gitu. Ini 0% ini dari Pak Ibda kemarin dalam menulis abstraknya. Jadi itu. Nah, kita harapkan nanti teman-teman sebelum mengirimkan kepada dosen masing-masing juga harus ngecek ini juga. Ngopi, kemudian paste di aplikasi-aplikasi yang gratis ini tadi, nanti akan kita kirimkan juga untuk link dan lain sebagainya, biar nanti teman-teman langsung akses di sini. Insya Allah itu. Jadi itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kemudian nanti untuk registrasi di OJS sudah saya sampaikan, submitnya juga sudah saya sampaikan. Semoga itu bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Kita yakin mahasiswa ini semua itu bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Ibda dan Pak Gandhi yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan sore hari ini. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan kepada pemateri. Monggo yang mau bertanya silahkan, kami beri waktu. Langsung Terdengar praktek. gitu, suaranya terdengar gitu. Bisa lewat chat Zoom, bisa langsung ditanyakan ke pematerinya langsung juga bisa. Tambahan saja ini untuk absensi nanti akan kami kirim di akhir acara. Ada kode khusus yang mungkin nanti bisa jangan perhatikan untuk diisi di link Google Form, token ya, token khusus untuk diisi di Google Form nanti. Monggo Mas Nazar mau bertanya enggak ini? Saya nyanyi saja itu. Enggak usah tutup-tutup. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Wis tua-tua kita rada takon. Nah, penguatan saja dari Pak Ibda, monggo Pak Ibda, untuk bagaimana teknis selanjutnya. Ini nanti gimana? Langsung praktek, tinggal dikirim. Nggak sesuai, Pak. Yang penting harus pakai Mendeley itulah. Dan untuk similarity nanti bisa dicek per paragraf sendiri manual di, ya kalau nggak diturnitin karena berbayar, nanti bisa di plagiarisme checker, Dusbol, Edubert atau yang lain nanti yang bisa per paragraf ya. Karena kalau Anda sudah punya skripsi itu nanti membawa nama dosen karena pembimbing, kok ketika disubmit kok plagiarismenya kok 75%. Nah ini kan memalukan nama dosen dan institusi toh. Makanya tolong dicek serius ya, karena ini nama Anda sendiri juga, dan Anda masih untung bisa ujian tanpa turnitin dulu. Tahun besok insya Allah kalau sudah
langganan Turnitin sebagai syarat ujian skripsi harus cek Turnitin dulu maksimal 35%. Itu ya. Jadi semakin lama kita semakin berkualitas. Mungkin bisa disampaikan juga Pak Ida bagaimana strategi dari mahasiswa ini ketika dari naskah mereka mungkin ada yang memiliki tingkat kesamaan. Nah, tingkat kesamaan itu tadi bagaimana cara merudiksinya? Monggo Pak Ida. Ya, untuk ketika sama nanti ini bisa ini coba saya contohkan di ini ya apa? Berapa? Kemarin saya contohkan yang di Quillbot itu ada juga paraphrase atau beberapa platform lain yang bisa digunakan untuk apa namanya mahasiswa dalam menulis skripsi, khususnya yang ini ya, yang artikel ilmiah yang siap submit seperti itu. Karena saya yakin ada beberapa yang masih terkena ya, entah itu berapa persen. Kalau 0% itu nggak mungkin, karena nanti kalau dicek bersamaan dengan nama orang, nama buku, judul buku di daftar pustaka itu saya kira akan terkena ya. Jadi bentar saya bukakan contoh paraphrase yang mudah ya. Tapi kadang kacau karena nanti saya jarang menggunakan aplikasi itu, lebih percaya diri menggunakan manual ya. Belum terbuka ini ya. Ini aplikasi ataupun platform namanya Quillbot ya. Ini coba saya copy pastekan manual tanpa paraphrase dari jurnal Professional Competence of Teacher dan bla 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 bla. Kita misal copy abstraknya ya. Nah, caranya tinggal kalau sudah kita copy kita paste di sini. Kita tata dulu agar tidak berantakan. Nah, ini kan sudah masuk kita sini, terus kita klik paraphrase ini ya. Nanti otomatis akan terparafrasa secara otomatis seperti itu. Nah, di sini di study investigate teacher PCK ini ya, pedagogical content knowledge. Nah, di sini akan berbeda. Teacher pedagogical subject knowledge, professional belief bla 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 bla. Nah, ini kalau masih kuning-kuning ini tinggal diklik aja. Nah, ini kita tinggal milih pilihan diksinya ya ini ya. Tapi disesuaikan nanti artinya kalau in English ya. Ini kita ganti, ini kan diksi ya, kata ganti ya. Examine, result itu misalnya hasil ya. Nah, hasil ganti respon, function dan sebagainya. Nah, ini otomatis sudah lumayan, tidak terlalu tinggi parafrasanya. Kita tinggal paste nanti kalau mau ini maksimal 150 kata kalau mau menggunakan platform Quillbot ya. Ini bisa kita manfaatkan agar per kata, per kalimat, paragraf yang kita tulis itu benar-benar hasil parafrasa ya. Dan ini teknik untuk menghindari tingkat similarity. Atau lebih mantap secara manual ya, mending kami sarankan Anda manual saja, karena yang tahu konten tulisan kan Anda sendiri, bukan kita, bukan orang lain ya. Misalnya per kata per paragraf itu dibolak-balik aja. Kalau mau yang pakai Quillbot juga bisa, atau paraphrase tool juga bisa, dan banyak sekali platform digital yang Anda manfaatkan seperti itu. Mungkin itu tambahannya.
Baik, Pak Gandhi mungkin ada closing statement atau enggak ini? Ada yang lain mau menanyakan dulu? Oke, gimana Mas? Mohon maaf Ada ya. tambahan closing statement enggak? Saya rasa cukup lah. Pak Ibra sudah selesai itu tadi. Udah ya? Oke, mungkin dari Pak Ibra dulu closing statementnya, kemudian baru saya. Saya tak ngangen-ngangen dulu. Closing statementnya tinggal diubah dan diparafrasa dikirim saya. Yang penting itu. Nanti Mantap. untuk teknis materi dan template akan dikirim Mas Haris melalui mungkin bisa semuanya ya, karena ini kan kita hadir semua ini nanti biar bisa mengikuti semua atau mengejar ketertinggalan ya. Siap. Oke, mantap. Jadi quote-nya hanya parafrase. Yo, ikan cepat ikan gabus ya, semakin cepat makin bagus pokoknya. Waduh, mantap. Oke, untuk saya mungkin gini, kita bukan anak kiai, mungkin kita juga bukan anak seorang dosen, anak seorang bupati yang mungkin bisa punya nama ataupun kiprah yang luar biasa seperti orang tua kita. Maka salah satu cara yang mungkin bisa memudahkan kita agar bisa belajar ataupun setara dengan mereka yaitu menulis. Maka ya menulislah itu tadi. Terima kasih. Menulislah ya. Iya. Parafrase dan menulislah. Oke, terima kasih. Closing statement dari Pak Ibra dan juga Pak Gandhi. Mungkin kita cukupkan pertemuan pada sore hari ini. Semoga mendapatkan manfaat, berkah, dan juga menambah wawasan kita dalam khususnya dunia menulis ya. Oke, itu saja. Untuk absensi akan saya kirimkan di chat Zoom. Silahkan bisa diisi. Dan token mohon untuk diperhatikan. Ini token akan saya sampaikan. Silahkan bisa dicatat. Tokennya adalah 1202 strip 3021. Saya ulangi lagi, tokennya 1202 strip 3021. Jelas ya? Oh iya, Mas Haris, materi saya sudah saya kirim lewat inbox tadi. Oh iya. Bisa di-download. Sebelum closing foto dulu, Mas. Oh iya, ini foto-foto dulu. Oke, bisa on cam. Kita foto bersama dulu. On cam semua. Slide 1, siap ya? Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Slide 2, silahkan bisa on cam. Belum buka kamera ini, slide 2. Kosong-kosong ini. Tinggal turu ya. Siap ya? On cam. Ambil posisi 1, 2, 3. Slide 3. Wah, ini nono sing melu terus pokoknya.
1, 2, 3. Terakhir, Nasar KW nyanyi. Mas Nasar silahkan untuk menyanyi dulu. Closing statement. Closing statement. Mana Mas Nasar mau nyanyi? Mboten Pak. Oh. Suaranya kasar kok Pak, Mbak. Halus banget, amburadul. Masa. Enje Pak. Serah-serah Pak, basah. tentang apa TikTok Pak? Video TikTok cuma nyekol aja Pak, tapi nggak tangan TikTok loh Pak. Tadi aku bilangnya TikTok. Pak Gandhi itu diajari TikTokan. Apa Kadi sering nyekol TikTok Pak tadi kan. Pernah sekali saya waktu PMB tahun lalu. Setelah itu malu saya. Iya Pak, enaknya cuma nyekol aja Pak TikToknya, tapi nah apa videonya malah izin Pak. Nah mungkin Mas Baru nanti bisa kolaborasi sama Pak Ibda sama Pak Haris lah. Insya Allah nanti kita siap kawan. Nanti pas pakai toga aja. Oh iya, pas wisuda ya, TikTokan itu keren nanti. Pak Ibda nanti tahun depan. Nggak apa-apa Pak. Derek kalau siap Pak, nah pasti sudah siap. Siap. Kalau saya paling TikTokan bisa yang ambil kopimu, seruput tuangkan. Nah kayak gitu paling. Wes tutup. Yang Pargoy Pak. Kita cukupkan